Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di barat daya dan beribu kota di Purwokerto. Selain dikenal karena gaya bahasanya yang apak dan sifat belakasutanya, terdapat beberapa makanan khas yang layak untuk dinikmati. Dan dapat digunakan untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Beberapa makanan khas Banyumas yaitu keripik tempe. Keripik tempe adalah makanan yang berbahan dasar tempe kedelai tipis yang digoreng dengan tepung hingga kering dan renyah. Keripik banyak mengandung protein dan mineral, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Biasanya rasa dari keripik tempe Banyumas adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Rasanya yang gurih dan renyah sangat cocok untuk dijadikan cemilan atau makanan ringan, bahkan bisa dijadikan sebagai lauk pauk ataupun sebagai cemilan sambil minum kopi di pagi atau sore hari. Soto. Soto Sokaraja merupakan salah satu makanan khas Banyumas yang patut dicoba. Pada umumnya, soto Sokaraja memiliki beberapa jenis daging yang digunakan, yaitu daging sapi, daging ayam, babat, atau iso. Ciri khas soto Sokaraja adalah penggunaan ketupat dan sambal yang terbuat dari kacang. Ciri khas lainnya adalah kerupuk cantir yang berbahan dasar ketela pohon. Soto Sokaraja dapat dinikmati di waktu kapanpun, baik pagi, siang, maupun di malam hari. Getuk goreng. Getuk goreng adalah penganan khas Sokaraja yang memiliki cita rasa manis dan gurih. Getuk goreng Sokaraja dibuat dengan bahan dasar singkong, tepung terigu, tepung beras, gula Jawa, air, dan garam. Selain itu, getuk goreng Sokaraja juga memiliki beragam varian rasa. Ada rasa original, coklat, keju, durian, dan lain sebagainya. Oleh-oleh khas Purwokerto ini cocok sekali disandingkan dengan minuman panas, seperti kopi atau teh. Nopia. Nopia merupakan makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan gula merah. Nopia memiliki tekstur kulit yang keras dan renyah, yang berisi adonan gula merah dengan rasa bawang merah goreng.
Selain rasa bawang merah, nopia sudah dibuat dengan berbagai macam isi dan rasa, seperti isi durian, coklat, nangka, dan sebagainya. Serta dipanggang dengan tungku khusus yang terbuat dari tanah liat dan menggunakan kayu bakar. Nopia merupakan kuliner akulturasi budaya yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Banyumas. Rasanya yang khas, cara pembuatan dan nama yang unik menjadikan kuliner khas Banyumas satu ini diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke daerah Banyumas dan sekitarnya. Jenang jaket. Jenang jaket merupakan kependekan dari bahan baku utamanya, yaitu tepung beras ketan asli. Selain itu, digunakan bahan tambahan berupa gula merah dan santan kelapa untuk mendapatkan rasa yang khas dan spesial. Jenang jaket memiliki dua varian jenang, yaitu jenang jaket wijen dan jenang jaket asli atau polos. Makanan ini dapat dikonsumsi sebagai makanan kecil ataupun sebagai hidangan dalam suatu hajatan dan acara-acara tertentu, ataupun sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Purwokerto. Cimplung. Cimplung merupakan makanan yang cara memasaknya bersamaan dengan air bunga kelapa atau yang disebut mira atau badek. Bahan yang digunakan untuk membuat cimplung ini bermacam-macam, di antaranya ketela pohon, kelapa muda, talas, dan pisang. Bahan cimplung dimasak sampai air nira benar-benar meresap sempurna agar memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang legit. Cimplung sangat cocok dimakan hangat-hangat disertai dengan minum kopi. Kraca. Kraca terbuat dari bahan utama keong sawah yang dimasak berkuah dengan bumbu-bumbu khas.
Masakan ini biasanya banyak disajikan pada bulan Ramadan. Untuk memakan keraca, gunakan tusuk gigi untuk mencongkel daging keong dari cangkangnya. Mendoan. Mendoan sejatinya adalah tempe terbalut tepung berbumbu yang digoreng mendo atau setengah matang. Tempe mendoan dibuat dari tempe khusus, bentuknya tipis dan dibungkus dengan daun pisang. Mendoan biasanya dinikmati dalam keadaan hangat, ditemani dengan lombok cengis atau cabai rawit, dan dapat juga dicelupkan pada sambal kecap. Mendoan dapat dijadikan sebagai lauk makan ataupun makanan ringan untuk menemani minum teh atau kopi saat santai. Kampel. Kampel berbahan dasar irisan kupat dan daging yang digoreng menggunakan tepung secara bersamaan. Dinamakan kampel karena saat digoreng, irisan kupat dan daging seolah-olah berpelukan, atau dalam bahasa Banyumasannya kampelan. Kampel banyak terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas bagian barat, seperti Kecamatan Aji Barang, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Jatilawang. Dage. Dage adalah campuran dari ampas kelapa yang digumpalkan dan dijamurkan. Dage merupakan teman akrab dari mendoan. Biasanya, jika menjual mendoan, pasti juga dijual dage. Namun pada umumnya, dage digoreng lebih kering. Dage dapat dijadikan sebagai cemilan ringan atau sarapan yang ditemani oleh cabai rawit atau lombok cengis. Ondol. Ondol merupakan olahan lain dari Banyumas yang berbahan dasar singkong. Singkong diparut, kemudian diperas kandungan airnya hingga menyisakan serat-serat singkong yang kering. Diberi campuran bumbu yang khas untuk kemudian dibentuk menjadi bulat. Dan terakhir digoreng menggunakan minyak panas. Rasanya yang gurih, sangat nikmat jika dinikmati saat kondisi masih hangat maupun dingin.
Ranjem. Ranjem atau ada yang menyebutnya templek merupakan makanan yang terbuat dari ampas tahu yang diberi bumbu dan digoreng dengan tepung. Rasanya manis, pedas, dan juga asin. Sangat enak untuk menemani kegiatan minum teh hangat di sore hari. Combro. Combro memiliki bahan dasar berupa singkong yang diparut halus dan dibentuk lonjong. Kemudian diberi isian berupa sambal dage yang pedas dan juga asin. Selain rasanya yang nikmat, combro juga dapat dijadikan sebagai cemilan yang mengenyangkan. Cenil. Cenil adalah makanan tradisional yang terbuat dari sari pati ketela pohon atau ubi kayu yang bertekstur kenyal dan berasa manis dan juga gurih. Cenil disajikan dengan parutan kelapa dan ditaburi gula pasir atau gula merah cair. Lopis. Penganan lain yang terbuat dari beras ketan adalah lopis. Cara memasak lopis yaitu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Dalam penyajiannya dicampurkan dengan parutan kelapa sampai merata. Kemudian diberi saus gula merah cair. Klepon. Klepon adalah kue tradisional yang berbahan dasar tepung beras ketan, berbentuk bola-bola kecil dan diisi dengan gula merah. Untuk menambah kemanisannya, bisa juga ditambahkan dengan gula pasir atau saus gula merah cair. Ciwel. Ciwel berbahan dasar singkong yang diparut, kemudian dikukus dan ditumbuk sampai kenyal. Ciwel berwarna hitam yang berasal dari cairan arang batang padi yang telah diendapkan. Biasanya, ciwel dijajakan bersama dengan cenil, lopis, klepon, dan jajanan pasar lainnya. Awuk-awuk merupakan makanan yang berbahan dasar tepung beras, garam, kelapa parut, dan gula merah. Dibungkus menggunakan daun pisang dan kemudian dikukus. Rasanya yang kenyal dan juga manis membuat kue ini disukai banyak orang. Awuk-awuk sangat nikmat jika dinikmati dengan secangkir teh maupun kopi. Getuk lindri berbahan dasar ketela pohon yang dikukus dan ditumbuk sampai singkong menjadi kenyal dan halus. Proses penumbukan ini bertujuan untuk menghilangkan serat-serat kasar yang ada pada ketela.
Kemudian digiling dan dicetak menggunakan mesin khas pembuat getuk lindri. Getuk lindri paling enak disajikan dengan parutan kelapa dan dijadikan camilan sore hari bersama secangkir kopi atau teh. Timus. Timus merupakan salah satu variasi olahan makanan yang berbahan dasar ubi jalar, baik ubi jalar ungu, kuning, putih, dan sebagainya. Proses pembuatannya yaitu ubi dikukus dan dihaluskan dengan cara ditumbuk bersama dengan tepung tapioka, garam, dan gula pasir. Kemudian dibentuk bulat memanjang dan digoreng dengan minyak banyak agar adonan bisa mengembang. Timus sangat cocok dinikmati di sore hari bersama keluarga dengan secangkir teh atau kopi.